Ini adalah cerita tentang seorang pemuda 23 tahun yang menolong kakek pencari kayu bakar yang kehausan di tengah hutan dan melihat keajaiban besar terjadi. Matahari belum sepenuhnya naik saat Andra, pemuda berusia 23 tahun, mulai melangkahkan kakinya ke dalam hutan pegunungan yang lebat. Ia membawa ransel berisi air, makanan ringan, jaket tebal, dan kompas tua milik almarhum ayahnya. Hutan itu memang bukan jalur pendakian populer. Banyak orang menghindarinya karena dianggap terlalu sunyi dan jarang dilalui. Tapi bagi Andra, tempat seperti inilah yang ia cari. Sudah hampir 2 bulan Andra menganggur. Ia baru saja ditolak di wawancara kerja yang ke-14. Semangatnya kian terkikis. Ibunya di desa terus memberi dukungan, tapi ia tahu, dalam diam ibunya mulai khawatir. Andra merasa gagal sebagai anak lelaki satu-satunya. Maka ia memilih mengasingkan diri sejenak. Mendaki, menenangkan hati, berharap bisa menemukan kembali arah hidupnya. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Langkah Andra mantap di awal. Ia mencatat jejak dengan menandai pepohonan dan membuat coretan kecil di peta yang dibawanya. Namun, menjelang siang, kabut turun mendadak. Langit yang semula cerah berubah kelabu. Pandangannya hanya sejauh 10 meter ke depan. Andra mulai panik ketika mendapati kompasnya rusak. Jarumnya berputar-putar tak tentu arah, seperti kehilangan medan magnet. Ia menghentikan langkahnya dan mencoba mengingat jalur yang tadi ia lewati. Tapi semua terlihat sama. Pohon-pohon tinggi menjulang, semak belukar yang rapat, dan suara hutan yang mendadak sunyi. Bahkan suara burung pun menghilang. Peluh membasahi keningnya. Meski udara dingin, dadanya terasa panas karena cemas. Ia membuka botol dan meneguk sedikit air, menyisakan setengah botol terakhir. Andra sadar ia harus hemat. Ia beristirahat di bawah pohon besar sambil berpikir, apakah ia harus menunggu atau terus berjalan? Sial, kenapa tadi aku belok ke kanan? Gumamnya kesal pada diri sendiri. Waktu terus berjalan. Matahari yang tersamar kabut perlahan bergeser. Andra memilih berjalan menyusuri sebuah jalur kecil yang tampak seperti bekas aliran air. Ia berharap jalur itu mengarah ke sungai atau perkampungan. Semakin lama ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Namun tiba-tiba, dari balik semak lebat di sebelah kirinya, terdengar suara rintihan yang membuat Andra berhenti. Suaranya pelan, serak, nyaris tak terdengar jelas. Seperti seseorang yang sedang kehabisan napas. Hahaha. Air, tolong. Andra menoleh cepat. Nalurinya ingin lari, siapa tahu itu binatang buas. Tapi suara itu terlalu lemah, terlalu manusiawi untuk diabaikan. Dengan hati-hati, ia menyibak semak dan mendapati sosok kakek tua, tergeletak di tanah, tubuhnya berbalut baju lusuh dan kain sarung yang kotor oleh tanah dan dedaunan. Di sampingnya tergeletak seikat kayu bakar dan tongkat kayu yang patah. Wajah kakek itu pucat pasi, kulitnya kering, dan bibirnya pecah-pecah. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah langit hutan. Tanpa pikir panjang, Andra berjongkok dan mengguncang tubuh kakek itu pelan. Pak kakek, kenapa? Kakek dengar saya. Kakek itu mengangkat tangannya pelan, gemetar. Air. Nak, air. Andra buru-buru membuka ranselnya dan mengambil botol air terakhir. Ia tahu itu satu-satunya sumber air yang ia miliki. Tapi melihat kondisi kakek itu, Andra tahu, jika ia tak segera memberi air, nyawa kakek itu bisa terancam. Dengan hati-hati, ia menempelkan mulut botol ke bibir kakek.
Beberapa tetes pertama menetes sia-sia, tapi kemudian kakek itu mulai meneguh pelan. Mata tuanya berkedip-kedip seperti kembali sadar. "Terima kasih, Nak." Suara kakek itu masih lemah, namun sudah jauh lebih hidup. Andra membantu kakek itu duduk bersandar pada batang pohon. "Kakek dari mana? Kenapa bisa sampai seperti ini?" Kakek itu menghela napas panjang. "Aku pencari kayu bakar. Rumahku jauh dari sini. Aku tersesat. 2 hari aku mutar-mutar, kayuku tak bisa kupanggul lagi. Airku habis, aku hanya ingin istirahat sebentar, lalu aku jatuh." Andra mengangguk, memandangi kayu bakar yang berserakan. Usia kakek ini mungkin sudah 70-an tahun. Tak pantas rasanya orang setua ini harus memanggul kayu dari dalam hutan seperti ini. "Kita harus keluar dari sini, Kek. Aku juga tersesat. Tapi kalau kita jalan pelan-pelan, mungkin kita bisa temukan sungai atau jalan keluar," ujar Andra dengan nada optimis, meski dalam hatinya ia belum yakin arah yang akan mereka tuju. Kakek itu hanya mengangguk pelan, mencoba berdiri dengan bantuan tangan Andra. Lututnya gemetar, tapi semangatnya bangkit kembali. Seakan seteguk air tadi mengembalikan hidupnya. Mereka mulai berjalan perlahan. Andra memapah kakek itu. Hutan masih sunyi, tapi suasananya terasa berbeda. Seperti lebih hangat, lebih bersahabat. Dandra menatap langit yang mulai cerah, kabut mulai terangkat sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, di balik langkah awal ini, sebuah keajaiban besar sedang menunggu mereka. Langkah Andra dan sang kakek berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang dibentuk oleh akar dan daun-daun gugur. Sesekali kakek itu harus berhenti, menarik napas panjang, dan menenangkan dadanya yang sesak. Andra memapahnya penuh kesabaran, sesekali menguatkan dengan kalimat sederhana, "Pelan-pelan saja, Kek. Yang penting kita terus bergerak." Langit di atas mereka masih dipenuhi sisa kabut yang perlahan menipis. Suara burung kembali terdengar samar, dan angin bertiup lembut, mengibaskan daun-daun seperti menyambut mereka. Suasana menjadi lebih damai, seolah hutan ini sadar akan keberadaan mereka. Andra menengok ke belakang, memastikan tak ada yang tertinggal, lalu kembali memusatkan perhatian ke jalan di depan. Ia berharap menemukan aliran air atau suara sungai kecil, karena air yang ia berikan tadi benar-benar menghabiskan stok terakhirnya. Kakek itu sempat memejamkan mata sebentar sambil berjalan, lalu berkata dengan suara pelan, "Namamu siapa, Nak?" "Andra, Kek," jawabnya sambil tersenyum. "Kakek sendiri siapa namanya?" "Orang-orang di kampung biasa memanggilku Mbah Raji." Andra mengangguk, merasa akrab mendengar nama itu. Entah mengapa, wajah Mbah Raji terasa familiar, seperti seseorang yang pernah ia lihat di mimpi, atau dalam cerita masa kecil yang diceritakan neneknya dulu. "Aku biasanya mencari kayu di sisi barat hutan ini," kata Mbah Raji. "Tapi kemarin, entah kenapa aku merasa seperti dibelokkan ke arah lain. Jalan yang biasa kupakai hilang, dan aku mutar-mutar tanpa arah sampai malam datang." Andra mendengarkan sambil mengamati sekitar. Hutan ini memang aneh. Jalur yang tampak terbuka tiba-tiba bisa tertutup rapat oleh tumbuhan liar. Seperti hutan yang hidup dan bisa mengatur siapa yang boleh lewat. "Apa kakek sering ke hutan ini?" tanya Andra. "Sudah lebih dari 40 tahun, jawab Mbah Raji. Dulu waktu aku muda, ayahku juga pencari kayu. Tapi sekarang, banyak yang meninggalkan pekerjaan ini. Aku hanya ingin tetap berguna, meski tubuh ini sudah lemah." Andra terdiam, terenyuh. Ia memandang tangan Mbah Raji yang penuh goresan dan kapalan,
wajah keriputnya yang menunjukkan betapa kerasnya hidup yang ia jalani. Lalu Andra memandang tangannya sendiri, bersih, tanpa luka. Ia jadi berpikir, selama ini ia terlalu larut dalam kegagalan, sementara ada orang seperti Mbah Raji yang tetap bertahan dalam keterbatasan. Tiba-tiba terdengar bunyi aneh dari semak di depan mereka. Andra langsung memasang posisi waspada, melindungi tubuh Mbah Raji dengan berdiri di depannya. Semak itu bergerak-gerak pelan. "Tenang, itu cuma angin," kata Andra, meski nadanya ragu. Tapi semak itu kembali bergoyang, kali ini lebih kuat. Andra menggenggam batu kecil sebagai senjata seadanya. Ia melangkah maju pelan-pelan dan menyibak semak itu dengan ranting. Namun yang ia temukan bukan hewan buas. Di balik semak, terlihat sebuah jalan setapak tua yang tertutup lumut, seperti belum pernah dilewati manusia selama puluhan tahun. Anehnya, jalan itu mengarah ke lereng menurun, dan di ujungnya terlihat sinar yang tembus dari sela-sela pepohonan. "Lihat itu," bisik Andra, takjub. Mbah Raji maju perlahan, matanya membelalak melihat jalur tersebut. Itu jalan ke pondok tua keluargaku. Tapi jalur itu sudah hilang sejak aku muda. Aku mencarinya bertahun-tahun, tak pernah kutemukan lagi. Andra menoleh, heran. Pondok tua. Mbah Raji mengangguk pelan, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. "Itu warisan leluhurku. Tapi dulu ayahku bilang, pondok itu hanya akan muncul bila seseorang yang tulus datang dengan niat menolong." Andra merasa merinding mendengarnya. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Tanpa ragu, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalur tersebut. Hutan yang tadinya rapat mulai membuka diri, pepohonan seolah merunduk memberi jalan. Cahaya matahari mulai menyusup masuk, menerangi dedaunan yang basah oleh embun. Saat mereka semakin dekat ke arah cahaya itu, Andra melihat bentuk bangunan kecil yang tersembunyi di antara semak tinggi dan akar pohon besar. Bangunannya terbuat dari kayu gelondongan, beratap rumbia yang sudah berlumut. Tapi meskipun tua, bangunan itu tampak kokoh dan hangat, seolah menjaga rahasia besar selama puluhan tahun. Itu benar-benar pondoknya, ucap Mbah Raji dengan suara bergetar. Andra membuka pintu pondok yang berderit pelan. Udara di dalamnya terasa berbeda. Hangat, damai, dan harum. Seperti aroma kayu manis dan tanah basah bercampur bunga hutan. Di dalam pondok, terdapat peti kayu besar tertutup debu, dan ukiran aneh di dinding yang tak bisa Andra pahami. Ia merasa seperti memasuki dunia lain. Sebuah tempat yang seolah tidak terikat oleh waktu. Mbah Raji melangkah masuk pelan. Tubuhnya gemetar bukan karena lelah, tapi karena haru. Ia menyentuh dinding dan lantai, seperti menyapa sahabat lama. "Sudah puluhan tahun, aku mencarinya. Tapi kenapa sekarang bisa kutemukan kembali?" Andra masih berdiri di pintu, belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tapi hatinya mulai percaya bahwa seteguk air yang ia berikan tadi bukanlah sekadar tindakan kecil. Itu adalah kunci pembuka sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Mereka duduk di lantai pondok. Mbah Raji mulai menceritakan sesuatu yang belum pernah ia ungkapkan pada siapapun, tentang masa lalunya, tentang rahasia keluarganya, dan tentang peti yang selama ini dijaga oleh leluhurnya. Andra mendengarkan dengan mata membelalak. Ia tak tahu, perjalanannya yang bermula dari pelarian kini telah berubah menjadi awal dari sebuah takdir yang luar biasa. Pondok tua itu terasa seperti dimensi yang berbeda. Dindingnya masih kokoh meski dipenuhi lumut,
dan atapnya yang rumbiat tidak roboh walau sudah pasti dimakan usia. Di dalamnya, cahaya mentari menembus lubang-lubang kecil di atap dan jendela, membentuk garis-garis terang yang lembut. Debu-debu berterbangan pelan di udara, seperti partikel waktu yang melayang. Andra duduk di lantai kayu, masih tak percaya. Di sebelahnya, Mbah Raji menatap peti kayu besar yang terletak di sudut ruangan. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena campuran haru, takut, dan rasa bersalah. Dulu, ucap Mbah Raji pelan, ayahku bilang bahwa tempat ini hanya akan muncul bagi orang yang hatinya jernih. Orang yang tulus menolong, bukan karena ingin balasan. Aku mencarinya seumur hidup, Andra. Tapi tak pernah kutemukan. Bahkan aku sempat mengira semua itu hanya dongeng. Andra memandangi wajah kakek tua itu. Kerutan-kerutan di dahinya seakan menyimpan ratusan cerita yang belum terucap. Ia merasa seperti sedang duduk di tengah legenda hidup. Dan semua ini dimulai hanya karena ia memberikan seteguk air dari botol terakhir miliknya. Petinya, boleh saya tahu apa isinya, Kek? Tanya Andra hati-hati. Mbah Raji mengangguk pelan. Ayahku dulu bilang, peti itu berisi warisan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang ikhlas. Tapi tak pernah sekalipun ia membuka peti ini. Bahkan beliau pun gagal menemukannya kembali hingga akhir hayatnya. Andra melangkah mendekat. Peti itu terbuat dari kayu jati tua, dengan ukiran di sisi-sisinya yang membentuk pola melingkar seperti sulur akar dan bintang-bintang. Tidak ada gembok atau kunci yang terlihat. Dengan hati-hati, Mbah Raji meletakkan telapak tangannya di atas permukaan peti. Ia menundukkan kepala, seperti berdoa dalam hati. Tiba-tiba, peti itu bergetar lembut. Seolah mengenali sentuhan darah keturunannya. Sebuah suara lembut menyerupai desis udara terdengar dari dalam, dan perlahan, sangat perlahan, tutup peti itu terbuka dengan sendirinya. Cahaya samar keemasan menyembur keluar sesaat, membuat Andra mundur setapak karena terkejut. Di dalam peti, tampak gulungan kain usang, sebuah batu giok hijau, dan kantong kecil yang berisi tumpukan kain emas kuno. Mbah Raji terisak. Inilah harta itu. Tapi bukan emas ini yang paling penting. Lihat ini, katanya sambil mengangkat gulungan kain itu dan membuka perlahan. Isinya adalah peta tua, gambar bintang, dan tulisan tangan kuno yang tak bisa dibaca sembarang orang. Namun yang paling menarik perhatian Andra adalah simbol di sudut kanan peta, lambang kerajaan lama yang hilang di tanah Jawa, Kerajaan Singabarong. Andra tercengang. Ia pernah membaca tentang kerajaan itu dalam buku sejarah langka. Konon, kerajaan itu hilang tanpa jejak saat ditelan kabut misterius ribuan tahun lalu. Banyak yang mengatakan itu hanya mitos. Tapi kini, bukti nyata ada di depan matanya. Kakek, apa arti semua ini? Tanya Andra, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mbah Raji menarik napas panjang. Keluargaku dipercaya sebagai penjaga peninggalan terakhir dari kerajaan itu. Kami bukan bangsawan, hanya orang biasa yang dititipkan rahasia besar. Tapi waktu menghapus semua. Generasi ke generasi kehilangan arah. Hingga semua hanya tinggal cerita. Andra memandang kain emas di dalam kantong kecil. Masing-masing bertuliskan aksara Jawa kuno dan gambar singa bersayap. Ia tak tahu berapa nilainya, tapi jelas itu bukan sekadar emas biasa. Ini adalah bukti sejarah yang hilang. Tapi kenapa tempat ini hanya muncul sekarang? Tanya Andra lirih. Karena tempat ini hanya bisa dihidupkan oleh ketulusan yang nyata, jawab Mbah Raji. Air yang kamu berikan padaku tadi
bukan hanya menyelamatkanku, tapi membuka sesuatu yang terkunci sejak lama. Andra tercenung. Ia tak mengira bahwa tindakan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih bisa membuka pintu keajaiban sebesar ini. Ia hanya merasa kasihan pada kakek tua yang kehausan, itu saja. Tapi ternyata, semesta meresponnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tiba-tiba suara burung-burung kembali terdengar di luar pondok. Hutan terasa hidup. Angin mengalir pelan masuk dari celah-celah kayu, membawa aroma harum bunga liar yang entah dari mana asalnya. Mbah Raji menatap Andra lekat-lekat. Andra, aku sudah tua. Umurku tak lama lagi. Tapi kamu masih muda. Kuat. Berhati bersih. Aku tahu, harta ini bukan untukku. Tapi untukmu. Andra terkejut dan menggeleng cepat. Tidak, Kek. Aku cuma nolong kakek. Aku tak butuh emas atau giok. Mbah Raji tersenyum lembut. Justru karena kamu tak menginginkannya, maka kamu pantas menerimanya. Kalimat itu membuat Andra terdiam. Dalam diamnya, ia merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dadanya, bukan kebanggaan, bukan ketakutan, tapi tanggung jawab. Ia sadar, ini bukan soal harta. Ini adalah soal amanah. Dan mungkin, inilah awal perjalanan hidup barunya. Perjalanan yang berawal dari seteguk air, tapi membawa ke jalan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Setelah beberapa jam beristirahat di dalam pondok tua itu, Andra memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keluar dari hutan. Ia tidak ingin bermalam di tempat misterius itu terlalu lama, meski suasananya tenang dan hangat. Lagi pula, Mbah Raji butuh pertolongan medis. Meski wajahnya tampak lebih segar, tapi tubuhnya masih lemah dan mudah kelelahan. Sebelum pergi, Mbah Raji membungkus peta dan batu giok dalam kain kecil yang ia masukkan ke dalam tas Andra. Koin emas ia simpan dalam saku bajunya, untuk jaga-jaga kalau kita butuh bantuan, katanya singkat. Begitu mereka keluar dari pondok, Andra kembali merasa aneh. Hutan itu tidak lagi terasa seperti hutan yang sama. Udara menjadi lebih jernih, sinar matahari menembus lebatnya dedaunan, dan suara alam terdengar begitu hidup. Bahkan langkah kaki mereka tidak sesulit sebelumnya. Jalur yang mereka lewati seolah telah dibuka. Aku merasa, ini bukan jalan yang kita lalui tadi, ucap Andra perlahan sambil memegangi bahu Mbah Raji. Kakek itu tersenyum samar. Ya, karena memang bukan. Tapi percayalah, ini jalan yang benar. Andra tak bertanya lebih jauh. Ia memilih percaya. Hatinya mengatakan bahwa mereka sedang dipandu oleh sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Jalan yang mereka tempuh kini seperti jalan rahasia di antara belantara. Akar-akar besar yang tadinya menjalar di tengah jalan kini menyingkir, memberikan ruang bagi kaki mereka untuk melangkah. Kabut tipis yang sempat menyelimuti kini benar-benar sirna. Di kejauhan, suara gemercik air mulai terdengar. Mereka menyusuri jalur itu hingga tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Andra berlutut, membasuh wajah, dan minum langsung dari aliran itu. Rasanya dingin dan menyegarkan, seperti air yang baru saja keluar dari perut bumi. Mbah Raji ikut duduk di batu, menghela napas panjang. Air ini dulu sumber kehidupan warga kampung. Tapi lama-lama mengering dan jalurnya tertutup sama seperti pondok itu. Apa semuanya ini memang benar-benar hilang, Kek? Tanya Andra, menatap wajah tua itu. Tidak hilang. Hanya disembunyikan, jawab Mbah Raji dengan tenang. Karena banyak manusia yang tak pantas memilikinya. Mereka serakah,
datang hanya untuk mengambil. Tapi tempat ini hanya terbuka bagi yang datang dengan hati memberi. Andra terdiam. Kalimat itu kembali menampar hatinya. Ia teringat saat awal datang ke hutan ini, niatnya hanya ingin menenangkan diri, bahkan mungkin sedikit melarikan diri dari kenyataan hidup. Tapi kini, ia merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, arah. Perjalanan mereka berlanjut menyusuri sungai, hingga jalurnya mulai berubah menjadi jalan berbatu yang terasa lebih bersahabat. Tak lama kemudian, Andra mulai mengenali beberapa titik, sebuah batu besar berbentuk aneh, pohon tua dengan akar melingkar seperti kursi, dan bukit kecil yang tadi pagi sempat ia lihat dari kejauhan. Ini, jalur yang kulewati tadi pagi, gumamnya, sedikit bingung. Tapi kita tadi dari arah berbeda. Kadang, jalan pulang hanya terlihat setelah kita memilih untuk menolong, kata Mbah Raji pelan. Kalimat itu membuat Andra tercekat. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kekuatan yang mengatur semuanya? Matahari mulai menurun ke arah barat. Langit perlahan berubah jingga keemasan. Sekitar 2 jam kemudian, mereka akhirnya melihat jalan setapak tanah yang biasa dilalui para petani, dan tak jauh dari sana, berdiri sebuah rumah panggung sederhana yang sudah tua tapi terawat. Di halaman rumah, terlihat seorang perempuan paruh baya sedang menyapu. Begitu melihat Mbah Raji, perempuan itu langsung berlari kecil dan menjerit, "Mbah! Gusti Allah! Mbah Raji ketemu juga. Kami semua udah nyari semalaman." Andra ikut tersenyum lega. Mereka akhirnya benar-benar keluar dari hutan. Rumah itu ternyata adalah rumah cucu Mbah Raji. Perempuan itu bernama Buarti. Ia menangis sambil memeluk kakeknya, sementara warga desa mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Mbah Raji telah ditemukan oleh seorang pemuda. Andra tak sempat berkata banyak. Ia hanya menjawab seadanya saat ditanya, ketemunya di mana, atau bagaimana bisa tahu jalan keluar. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Bagaimana mungkin ia bercerita tentang pondok ajaib, peti yang terbuka karena ketulusan, dan harta peninggalan kerajaan kuno? Malam itu, Andra menginap di rumah warga. Ia diberi makan, tempat tidur, dan disambut seperti pahlawan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bukan pahlawan. Ia hanya seorang pemuda yang berjalan tanpa arah, lalu tanpa sengaja dipilih oleh semesta. Sebelum tidur, Mbah Raji memanggilnya ke beranda. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. "Terima kasih, Nak Andra," kata kakek itu. "Kau bukan cuma menyelamatkanku, tapi juga telah membuka pintu yang lama terkunci." Andra mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Justru saya yang berterima kasih, Kek. Karena kakek, saya jadi tahu siapa saya sebenarnya. Dan saya tahu, saya tak bisa lagi hidup untuk diri saya sendiri." Mbah Raji tersenyum. "Itu pertanda kau telah tumbuh, Nak. Kau bukan lagi pemuda yang tersesat, tapi orang yang telah menemukan cahaya dalam gelap." Malam itu, Andra tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar tenang. Ia tak lagi memikirkan kegagalan atau masa lalu yang kelam. Karena kini ia tahu, kehidupan punya cara sendiri untuk membalas ketulusan kecil, kadang dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Pagi menjelang dengan lembut. Udara desa masih basah oleh embun, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Andra terbangun lebih awal, duduk di serambi rumah sambil memandangi sinar matahari yang menyembul dari balik perbukitan. Matanya menatap kosong, tapi pikirannya dipenuhi oleh apa yang ia alami kemarin.
Bayangan pondok tua di tengah hutan itu masih melekat kuat dalam ingatannya. Aroma kayu, cahaya keemasan dari peti misterius, peta peninggalan kerajaan yang hilang, dan ucapan Mbah Raji bahwa semuanya telah menantinya, semua itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Mbah Raji menyusul tak lama kemudian. Ia tampak lebih segar. Tubuhnya masih ringkih, tapi matanya berbinar-binar. "Tidurmu nyenyak, Nak?" tanyanya sambil membawa 2 gelas teh hangat. Andra menerima teh itu dengan anggukan. "Terima kasih, Kek. Saya masih belum bisa berhenti memikirkan pondok itu. Seperti dunia lain." Mbah Raji tersenyum, lalu duduk di sebelahnya. Karena memang begitu adanya. Pondok itu bukan hanya bangunan tua. Itu adalah tempat yang menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah. Andra menatap kakek itu dengan heran. "Maksudnya, Kek?" "Pondok itu dibangun oleh leluhurku, keturunan dari penjaga rahasia kerajaan Singabarong. Tapi bukan sembarang tempat tinggal. Dulu, para leluhur percaya, jika dunia mulai diliputi keserakahan, maka warisan kebaikan harus disembunyikan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk seseorang yang masih menyimpan cahaya dalam hatinya." Andra terdiam. Kalimat itu membuat tengkuknya dingin. "Dan cahaya itu muncul dari hal paling sederhana," lanjut Mbah Raji, "seteguk air yang kau berikan padaku. Padahal kau sendiri sedang haus, tersesat, dan hanya punya sisa 1 botol." Andra tertunduk. Ia merasa apa yang ia lakukan itu sangat biasa, sangat manusiawi. "Saya cuma merasa itu yang seharusnya saya lakukan, Kek. Kalau saya biarkan kakek mati kehausan, saya pasti menyesal seumur hidup. Itu dia yang tidak dimiliki banyak orang zaman sekarang," kata Mbah Raji pelan. "Kebaikan tanpa syarat." Andra terdiam lama. Dalam hati, ia menyadari betapa besar makna dari perbuatannya. Tindakan kecil itu telah mengguncang takdir. Bukan hanya milik Mbah Raji, tapi juga dirinya sendiri. Tiba-tiba, Mbah Raji berdiri dengan tongkatnya. "Ayo, ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau lihat sebelum kau kembali ke kota." Andra mengikuti. Mereka berjalan ke gudang kecil di belakang rumah. Di dalamnya, Mbah Raji menarik sebuah peti kayu kecil yang berisi lembaran-lembaran kertas kuno, foto hitam putih, dan salinan silsilah keluarga yang ditulis dengan tangan. "Ini salinan yang pernah dibuat ayahku," kata Mbah Raji sambil menunjuk ke nama paling bawah, "dan ini adalah aku. Aku generasi terakhir dari garis penjaga. Tapi setelah bertemu denganmu, aku sadar garis itu tidak harus berhenti di sini." Andra melihat ke arah kakek itu, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Kek, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang biasa." "Tapi kamu dipilih," ucap Mbah Raji. "Mantap. Semesta punya caranya sendiri memilih orang, Nak. Bukan karena darah, tapi karena hati." Andra tak tahu harus membalas apa. Perasaan di dadanya seperti dihimpit antara tanggung jawab dan rasa takut. Ia belum pernah merasa sepenting ini dalam hidupnya. Tapi sekaligus, ia merasa begitu kecil di hadapan sejarah dan rahasia yang diwariskan padanya. Siangnya, Mbah Raji meminta Andra untuk menemaninya kembali ke pondok. Ia ingin memastikan bahwa tempat itu benar-benar nyata, dan bukan ilusi yang hanya muncul sekali. Warga desa memperingatkan mereka, hutan itu angker, Pak. Banyak yang masuk tapi nggak pernah keluar. Namun Andra dan Mbah Raji tetap bersikeras. Keduanya percaya bahwa jalan itu akan terbuka kembali, karena bukan jalan biasa,
melainkan jalan yang hidup. Mereka kembali masuk hutan. Jalur yang kemarin ditempuh terasa lebih mudah dilalui. Bahkan semak-semak seperti sudah merunduk, seolah mengenal mereka. Burung-burung berkicau seolah menyambut. Langkah kaki mereka tidak tersandung seperti kemarin. Beberapa jam kemudian, tepat ketika matahari condong ke barat, pondok itu terlihat kembali di antara sela pepohonan. Andra menahan napas. Masih ada. Mereka masuk, dan suasananya tidak berubah. Peti di sudut ruangan masih di sana. Dinding masih berukir dengan pola yang sama. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Cahaya dari celah atap menyinari titik tertentu di lantai, dan di situ terdapat sebuah batu pipih yang tertanam setengah di tanah. Andra berjongkok. Ia menyentuh batu itu. Hangat. Ini bukan sembarang batu, kata Mbah Raji. Dulu ayahku bilang, di bawah pondok ini terkubur lebih dari sekadar harta. Tapi hanya bisa dibuka kalau waktunya tiba. Andra merasa jantungnya berdetak cepat. Apakah yang ia lihat hanya permulaan? Mungkin inilah saatnya, gumam Mbah Raji. Dan mungkin kaulah yang ditunggu sejak lama. Andra memejamkan mata, mencoba mengendalikan napas. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Apa yang semula dimulai dari sebuah pelarian kini telah membawanya ke gerbang takdir yang lebih besar. Dan semua itu, semua pintu yang terbuka, semua keajaiban yang terjadi, berawal dari satu hal kecil. Seteguk air yang diberikan tanpa pamrih. Matahari perlahan condong ke barat, menyinari sela-sela atap pondok tua itu dan memantulkan cahaya hangat ke permukaan lantai kayu. Di tengah cahaya tersebut, sebuah batu pipih mencuat sedikit dari lantai, tertanam rapi seolah memang disengaja. Tidak ada tulisan, tidak ada ukiran, hanya bentuk yang aneh, sebuah segi 5 tidak beraturan yang terasa hangat saat disentuh. Andra menatap batu itu dengan rasa penasaran bercampur waspada. Sementara Mbah Raji berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya tampak gugup namun penuh harap. Dulu, ayahku pernah berkata, ucap Mbah Raji lirih, bahwa suatu hari seseorang akan menemukan batu ini. Tapi ia hanya akan hidup ketika disentuh oleh tangan yang tulus, tangan yang pernah menyelamatkan hidup. Andra menarik napas panjang. Ia menyentuh batu itu lagi, kali ini dengan kedua tangan. Tiba-tiba batu itu bergetar pelan, mengeluarkan bunyi seperti desir angin yang melewati lorong. Dari sela-sela pinggirnya, muncullah cahaya keemasan berbentuk garis melingkar, yang lalu merambat membentuk pola-pola aneh di lantai pondok. Andra terkejut dan mundur setapak. Ini, apa yang terjadi, Kek? Namun Mbah Raji hanya menatap dengan mata membelalak. Kau telah membukanya, Nak. Batu itu bukan sekadar penanda. Ia adalah segel penutup ruang di bawah pondok ini. Tanpa aba-aba, papan-papan lantai yang mengelilingi batu mulai terangkat sendiri satu persatu, memperlihatkan lorong rahasia menurun ke dalam tanah. Lorong itu gelap, namun udara yang keluar dari sana terasa segar dan dingin, seperti dari gua yang telah lama tersembunyi. Andra menoleh kepada Mbah Raji. Apa kita harus masuk ke sana? Kakek itu mengangguk pelan. Kalau kau siap, Andra. Ayo. Mereka menyalakan senter dari ponsel Andra, lalu mulai turun dengan hati-hati. Lorong itu memiliki tangga tanah yang stabil, seolah memang dibuat dengan perhitungan yang cermat oleh para leluhur. Di dinding lorong, Andra melihat lukisan batu menggambarkan sosok manusia dengan jubah, burung-burung raksasa, matahari, dan simbol yang mirip batu giok yang kini ada di tasnya. Setelah berjalan sekitar 10 meter ke bawah,
mereka tiba di sebuah ruangan bundar dengan langit-langit melengkung. Di tengah ruangan itu, berdiri peti kayu yang jauh lebih besar daripada yang mereka temukan sebelumnya, dengan ukiran lebih rumit dan batu giok yang tertanam di bagian tengahnya. Andra mendekati peti itu, namun sebelum ia menyentuhnya, Mbah Raji memegang lengannya. "Tunggu dulu. Ini bukan peti biasa. Kalau ukiran ini benar, ini adalah wadah warisan raja." "Wadah warisan?" tanya Andra. "Ya. Konon katanya, raja terakhir dari kerajaan Singabaro memerintahkan agar semua benda berharga, ilmu pengetahuan, bahkan surat-surat penting kerajaan disegel dan disembunyikan, agar tidak dijarah oleh penjajah atau dikuasai oleh orang jahat. Tapi syaratnya satu, hanya bisa dibuka oleh keturunan cahaya." Andra menelan ludah. "Apa itu maksudnya saya?" "Bukan karena kamu keturunan darah, tapi karena kamu menyalakan cahaya itu kembali." Andra menunduk, lalu mengangkat batu giok dari dalam tasnya dan mendekatkannya ke batu yang tertanam di peti. Saat permukaan giok menyentuh ukiran di tengah peti, cahaya mulai menyala dari dalam kayu, lalu peti itu terbuka perlahan. Tidak dengan suara keras atau ledakan seperti di film-film, tapi dengan keheningan yang justru membuat bulu kuduk Andra berdiri. Di dalamnya, tampak sebuah benda persegi panjang seperti lempeng emas, gulungan-gulungan naskah dari kulit pohon, dan sebuah mahkota kecil bertatahkan batu permata berwarna hijau tua. Andra menatap semua itu dengan mata berbinar. Ia tahu, benda-benda ini adalah bagian dari sejarah yang telah lama hilang. Mbah Raji bergetar. Ia mendekat, berlutut, dan mencium tanah di bawah peti. "Akhirnya, leluhurku tenang. Ini adalah peninggalan terakhir mereka, dan sekarang semua telah kembali ke permukaan." Andra hanya bisa berdiri terpaku. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia bukan sejarawan, bukan arkeolog, bahkan bukan orang penting. Tapi benda-benda di hadapannya adalah bukti nyata dari sejarah bangsa yang pernah hilang dari catatan zaman. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari langit-langit gua. Seperti desir lembut, tapi terasa menggema dalam dada. Angin berembus pelan, membawa suara samar. "Terima kasih. Cahaya telah kembali." Andra langsung menoleh. "Kakek, apakah kakek dengar suara itu?" Mbah Raji mengangguk perlahan. "Aku tak tahu apakah itu dari leluhur atau suara hatimu sendiri. Tapi satu yang pasti, Andra, kau bukan lagi orang yang tersesat. Kau telah menjadi pelanjut jejak cahaya." Beberapa saat kemudian, mereka menutup kembali peti dan lorong itu dengan hati-hati. Tapi batu segel itu tak lagi dingin. Ia kini memancarkan kehangatan, seperti menyimpan ingatan bahwa yang membukanya adalah orang baik. Saat mereka keluar dari pondok, matahari telah tenggelam. Langit memerah, dan hutan bersinar keemasan. Jalur keluar dari hutan kini terlihat jelas, seperti digariskan oleh cahaya samar di tanah. Andra berjalan di depan, membawa tas berisi gulungan sejarah dan batu giok, sementara Mbah Raji menyusul pelan sambil tersenyum puas. Mereka tidak hanya membawa harta, tapi juga kebenaran yang terlupakan. Dan semua itu dibuka bukan oleh kekuatan, bukan oleh darah biru, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh tindakan kecil yang tulus, memberi seteguk air kepada orang yang hampir mati di hutan. Malam telah tiba ketika Andra dan Mbah Raji kembali ke desa. Bulan menggantung tinggi di langit, menyinari jalanan kampung dengan cahaya peraknya. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, menemani langkah mereka yang perlahan namun pasti. Di pundak Andra, tergantung tas berisi gulungan naskah kuno, batu giok, dan mahkota kecil bertatah permata.
Harta karun sejarah yang tak ternilai itu kini menjadi tanggung jawabnya. Meski ia belum sepenuhnya mengerti arti semua benda itu, tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar benda, melainkan pesan yang dikirimkan oleh masa lalu kepada masa kini. Setibanya di rumah, Buarti, cucu perempuan Mbah Raji, langsung menyambut mereka. "Ya Allah, Mbah! Dari mana aja?" Warga semua nyariin, takut terjadi apa-apa, serunya cemas. Namun begitu melihat wajah tenang Mbah Raji dan pancaran berbeda di wajah Andra, ia tahu ada sesuatu yang besar telah terjadi. Namun ia tidak banyak bertanya. Mbah Raji hanya berkata, "Semua baik-baik saja. Kami cuma kembali ke tempat yang seharusnya." Malam itu, setelah makan malam sederhana dan beristirahat sebentar, Mbah Raji mengajak Andra ke ruang dalam rumah yang jarang dibuka. Sebuah kamar kecil, berisi lemari tua, lampu minyak, dan kotak besi kecil yang terletak di bawah tempat tidur. "Aku ingin menunjukkan satu hal terakhir," ucap Mbah Raji sambil mengangkat kotak itu dan meletakkannya di atas meja. Kotak itu tampak berkarat, tetapi terkunci rapat. Dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya, Mbah Raji membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah surat dalam amplop coklat tua yang sudah menguning. Di atasnya tertulis dengan tinta pudar, "Untuk pewaris cahaya yang ditemukan bukan karena darah, tetapi karena jiwa." Andra menelan ludah. "Surat ini untuk saya?" Mbah Raji mengangguk. "Ayahku tidak pernah membuka surat ini. Ia bilang surat ini hanya boleh dibaca oleh orang yang mampu membuka segel pondok. Dan itu adalah kamu." Dengan tangan gemetar, Andra membuka amplop itu. Kertas di dalamnya sudah tua, namun tulisannya masih terbaca jelas. Isinya, "Kepada cahaya masa depan. Jika surat ini sampai kepadamu, maka satu hal telah terjadi, kau telah menunjukkan kebaikan yang tidak dituntut dan memilih menolong tanpa menimbang untung. Kami adalah para penjaga, bukan penguasa. Kami memelihara warisan bukan karena harta, tapi karena harapan. Harapan bahwa suatu hari, dunia yang gelap akan kembali diterangi oleh satu tindakan kecil yang murni, karena disitulah kekuatan sesungguhnya berada. Apa yang kau temukan bukanlah akhir, tetapi awal." Peta di dalam peti menunjukkan arah ke tempat yang lebih dalam, tempat di mana sejarah bangsa kami tersembunyi, bersama kebenaran yang telah dikaburkan oleh zaman. Jangan takut. Jangan ragu. Bawalah hati yang sama seperti ketika kau memberikan seteguk air itu. Maka jalan akan terbuka. Kami percaya padamu. Salam dari masa lalu. R. Anggajati, penjaga terakhir Singa Barong. Andra membaca ulang surat itu berkali-kali, lalu menatap Mbah Raji dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Kek, tempat yang lebih dalam? Apa? Ada tempat lain selain pondok itu?" Mbah Raji mengangguk perlahan. "Peta yang kita temukan, Andra, bukan hanya menunjukkan lokasi pondok, tapi juga pintu utama yang tersembunyi jauh lebih dalam di perut bumi. Pondok itu hanya gerbang awal, ujian pertama. Tapi untuk membuka rahasia sepenuhnya, kita harus mengikuti peta itu." Andra mengeluarkan gulungan peta dari tasnya. Ia membentangkannya di meja. Kini, setelah melihat semua petunjuk dan simbol, ia mulai memahami bahwa rute dalam peta itu membentuk spiral menuju suatu titik pusat, sebuah lingkaran besar di tengah peta dengan simbol matahari dan seekor burung Garuda bertanduk. Mbah Raji menunjuk simbol itu. "Dulu, ayahku bilang tempat ini disebut Sumur Cahaya. Konon katanya tempat para pemimpin kerajaan menyimpan seluruh warisan pengetahuan, ilmu, ajaran bijak,
dan kitab rahasia kerajaan. Andra mengangguk perlahan. Pikirannya bekerja cepat, tapi hatinya tetap tenang. Ia sadar, ia sedang berdiri di antara dua dunia, masa kini yang penuh kebisingan dan masa lalu yang menyimpan jawaban. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kek? Tanya Andra. Kita harus bersiap. Perjalanan ke sumur cahaya tidak mudah. Bukan karena medan, tapi karena hati. Hanya mereka yang membawa ketulusan yang bisa melihat jalurnya. Andra menutup surat itu dan menyimpannya kembali dalam amplop. Dalam benaknya, ia sudah mantap. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang gagal. Tidak lagi merasa tak berguna. Ia kini tahu, semesta telah memilihnya bukan karena kehebatan, tapi karena satu hal yang lebih langka, ketulusan. Malam itu, Andra tidak tidur. Ia duduk di bawah lampu minyak yang redup, memandangi peta dan surat, lalu menatap keluar jendela ke arah hutan. Esok, ia akan melangkah ke dalam sejarah. Dan apapun yang menantinya di sumur cahaya, ia siap menghadapinya. Karena kini ia tahu, satu tindakan kebaikan bisa membuka ribuan pintu yang tertutup oleh waktu. Fajar menyingsing perlahan. Langit mulai berubah dari gelap pekat menjadi oranye keemasan. Embun masih menempel di pucuk-pucuk daun, dan suara burung mulai terdengar dari segala penjuru hutan. Andra berdiri di depan rumah Mbah Raji, mengenakan tas ransel berisi peta, surat kuno, batu giok, serta bekal makanan dan air. Di sampingnya, Mbah Raji menyiapkan tongkat kayu dan kain selempang berisi rempah-rempah serta bunga kering, warisan dari keluarganya yang konon bisa melindungi dari niat jahat. Pagi itu, mereka berdua akan melakukan perjalanan menuju sumur cahaya, sebuah tempat legendaris yang hanya disebut-sebut dalam dongeng, namun kini terbentang nyata dalam peta kuno yang mereka temukan dari peti warisan leluhur. Menurut peta, kita harus melewati 3 titik penanda sebelum mencapai sumur itu, kata Andra sambil membentangkan gulungan peta. Yang pertama adalah Batu Bisu, lalu Gua Akar, dan terakhir Bukit Chandra. Mbah Raji mengangguk pelan. Setiap titik bukan hanya penanda lokasi, tapi juga ujian. Ujian hati, bukan kekuatan. Andra menelan ludah. Ia merasa lebih gugup dari sebelumnya. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah petualangan spiritual, di mana keberhasilan tidak ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi keteguhan hati dan ketulusan niat. Mereka mulai berjalan menyusuri hutan, kali ini mengambil arah yang belum pernah Andra lewati. Pohon-pohon tampak lebih rapat dan tinggi. Tanahnya lembab, penuh akar dan lumut. Namun anehnya, jalan terasa seolah telah disiapkan. Akar-akar menyingkir, semak belukar terbuka, dan hembusan angin terasa seperti membisikkan arah. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka sampai di titik pertama, Batu Bisu. Batu itu berdiri tegak di tengah padang rumput kecil, berbentuk seperti kepala manusia tanpa wajah. Di sekelilingnya, tak ada suara. Burung pun tidak berkicau. Suasana mendadak hening. Andra melangkah mendekat. Saat ia menyentuh batu itu, ia mendengar suara samar di dalam kepalanya, bukan dari luar, tetapi seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Ujian pertama, diam dan dengarkan. Siapa kau di dalam sunyi? Andra menutup mata. Ia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di depan batu itu. Ia mencoba untuk hening, menenangkan pikiran yang semrawut. Dalam keheningan itu, kenangan masa lalu mulai datang, tentang kegagalan kuliahnya, tentang orang tuanya yang kecewa, tentang dirinya yang dulu merasa tak berarti. Tapi perlahan, semua itu berganti dengan suara Mbah Raji saat pertama kali berkata, "Terima kasih, Nak,
kamu telah menyelamatkanku." Andra menyadari bahwa ia bukan lagi Andra yang dulu. Ia telah berubah. Dalam sunyi, ia menemukan jawaban tentang dirinya sendiri, bahwa ia adalah orang yang mampu memberi, bahkan ketika tak punya banyak. Saat ia membuka mata, cahaya lembut muncul dari dasar batu. Batu itu tak lagi bisu. Ia menyala samar, dan sebuah jalur tersembunyi di rerumputan terbuka mengarah ke titik selanjutnya, Gua Akar. Perjalanan ke gua memakan waktu 2 jam lagi. Medan menjadi semakin menantang. Mereka harus menyeberangi sungai kecil dan melewati bukit curam yang licin. Namun Andra terus melangkah. Ada kekuatan baru di hatinya. Seperti ada yang membimbing dari dalam. Ketika akhirnya mereka tiba di Gua Akar, pemandangan yang muncul membuat Andra tertegun. Gua itu benar-benar tertutup oleh akar pohon raksasa yang menjuntai dari atas hingga ke tanah. Bentuknya seperti tirai raksasa dari kayu hidup. Di depan gua, terdapat ukiran batu berbentuk 2 tangan saling menggenggam. Di bawahnya terukir tulisan kuno. Ujian kedua, berikan tanpa syarat, buka tanpa harap. Andra menoleh ke Mbah Raji. Apa artinya? Kakek itu menjawab pelan, untuk masuk ke sini, kamu harus memberikan sesuatu yang berharga. Bukan karena ingin membalas, tapi karena hatimu rela. Andra menunduk, lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan batu gio pemberian dari peti pertama, batu yang membukakan jalan di pondok. Batu yang menyimpan simbol kerajaan. Ia sangat berharga, secara sejarah dan secara pribadi. Tapi ia tahu, ini saatnya membuktikan bahwa ia siap memberi tanpa mengharap kembali. Ia mendekat ke ukiran batu itu, meletakkan giok di tengah 2 tangan yang terukir, lalu mundur. Akar-akar di gua bergetar, kemudian bergeser perlahan membuka mulut gua. Sebuah lorong gelap terbuka lebar, seperti mulut naga kuno. Mbah Raji menatap Andra dengan bangga. Kau lulus ujian kedua, Nak. Kau benar-benar cahaya itu. Andra tak berkata-kata. Mereka melangkah masuk, melewati lorong yang penuh suara tetes air dan bau tanah basah. Di dalam gua, mereka menemukan lukisan-lukisan batu yang menggambarkan peradaban kuno, wajah-wajah raja, dan simbol matahari bertanduk, simbol singa barong. Tak lama kemudian, mereka keluar dari sisi lain gua dan mendapati langit mulai memerah. Matahari hampir tenggelam. Di kejauhan, berdiri sebuah bukit tunggal yang tinggi, dengan bentuk seperti perahu terbalik. Bukit Chandra. Di puncaknya, menurut peta, tersembunyi sumur cahaya. Andra menatap ke atas, napasnya berat tapi semangatnya penuh. Besok pagi, kata Mbah Raji, kita akan mendaki ke atas. Itu adalah ujian terakhir dan paling sulit. Andra mengangguk. Ia tahu, semakin dekat ia ke puncak, semakin berat ujian hati yang harus ia hadapi. Tapi ia tak akan mundur. Karena kini ia percaya sepenuh hati. Langkah ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua kebaikan yang pernah ditinggalkan dunia. Matahari baru saja terbit ketika Andra dan Mbah Raji memulai pendakian ke puncak Bukit Chandra. Embusan angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga liar, sementara kabut tipis menggantung di lereng, menciptakan suasana magis seperti mimpi yang baru lahir. Bukit itu menjulang anggun seperti raksasa tidur. Tak ada jalan setapak yang jelas, hanya semak dan batu-batu lepas. Namun anehnya, langkah mereka terasa ringan. Tanah tidak licin, dan setiap batu seolah telah menunggu pijakan kaki mereka. Andra menyadari, seperti di sepanjang perjalanan sebelumnya, jalur ini hanya terbuka karena niat yang benar. Puncak bukit ini adalah ujian terakhir,
ujar Mbah Raji perlahan, napasnya tersengal. Tempat di mana sumur cahaya disembunyikan sejak ratusan tahun lalu. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Andra menoleh, penasaran. Maksudnya, Kek, kau bisa berdiri tepat di atasnya, tapi jika hatimu tidak bersih, kau hanya akan melihat tanah kosong, jawab Mbah Raji. Karena sumur cahaya bukan sekadar tempat, tapi pantulan isi hati. Andra mengangguk pelan, hatinya mulai berdebar. Ia tahu, ini bukan tentang kekuatan. Bukan juga tentang kecerdasan. Tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Setelah hampir 2 jam mendaki, mereka tiba di puncak. Angin bertiup lebih kencang di sini. Dari atas, Andra bisa melihat seluruh hamparan hutan di bawahnya, sungai berkelok seperti ular perak, dan cakrawala yang seperti dilukis dengan tangan dewa. Namun di tengah puncak yang lapang itu, tidak ada apa-apa. Hanya lingkaran tanah yang gersang, berbeda dengan sekitarnya yang hijau. Ini dia, bisik Mbah Raji. Tepat di bawah tanah ini, sumur cahaya bersemayam. Andra melangkah perlahan ke tengah lingkaran. Ia berdiri di sana, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tak ada petunjuk, tak ada kunci. Tapi dalam hatinya, ia percaya kalau ia sampai ke sini bukan karena kebetulan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut. Suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirinya. Seperti gema jiwanya sendiri. Kau telah melangkah sejauh ini. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingat. Maka kini, bukalah hatimu, bukan tanahnya. Andra menunduk, menyentuh tanah dengan kedua tangannya. Ia tidak menggali. Ia hanya menyentuh dan berdoa dalam diam. Ia mengingat semua orang yang pernah ia temui. Ia mengingat air yang ia berikan pada Mbah Raji. Ia mengingat keputusasaan, penyesalan, lalu harapan yang perlahan tumbuh. Lalu, sesuatu terjadi. Tanah di sekitarnya bergetar pelan. Angin mendesir membentuk pusaran lembut. Dari pusat lingkaran tanah itu, muncul cahaya keemasan, membentuk pusaran seperti air, meski tak ada air di sana. Tanah itu berubah menjadi permukaan seperti kaca bening, dan di bawahnya, Andra bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Sumur cahaya. Isinya bukan air biasa. Cahaya yang berputar dalam kedalaman sumur itu seperti langit malam yang hidup, berisi bintang, kenangan, dan pantulan masa lalu. Dalam cahaya itu, Andra melihat bayangan orang-orang yang tulus, yang pernah memberi tanpa diminta, yang pernah menolong tanpa pamrih. Ia bahkan melihat dirinya sendiri, saat ia menolong Mbah Raji yang hampir mati kehausan. Air mata menetes dari mata Andra. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa diterima. Ia telah menemukan rumah. Tempat yang sejak lama kosong di hatinya, kini terisi. Lihat, Nak, suara Mbah Raji terdengar parau di belakangnya. Kau telah membuka apa yang tidak bisa dibuka oleh siapapun dalam 200 tahun terakhir. Andra berdiri. Di dalam sumur itu, tampak sebuah benda melayang, kitab kecil bersampul kayu, diukir dengan simbol matahari dan Garuda. Lambang Sing Abarong. Andra ragu-ragu, namun suara lembut dari dalam sumur kembali membimbingnya. Ambillah, bukan untuk memiliki, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa kebaikan tidak pernah mati. Dengan tangan gemetar, Andra mengambil kitab itu. Saat disentuh, kitab itu terasa hangat, seperti memeluk jiwanya sendiri. Halaman pertamanya kosong, lalu perlahan muncul tulisan yang sebelumnya tak terlihat.
Kitab Warisan Cahaya untuk mereka yang masih percaya pada kebaikan, meski dunia tak lagi peduli. Andra memeluk kitab itu. Ia tahu tugasnya belum selesai. Justru baru dimulai. Ia bukan pewaris harta, bukan raja baru. Ia adalah penjaga cahaya, pengingat bahwa di dunia yang keras ini, satu kebaikan kecil bisa mengguncang sejarah. Mbah Raji mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. Sekarang kau tahu mengapa kau harus masuk ke hutan itu. Andra mengangguk. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menemuinya. Langit di atas mereka terang. Matahari bersinar lebih hangat dari biasanya. Burung-burung besar melintas di angkasa, seolah ikut menyaksikan bangkitnya warisan yang telah lama hilang. Dan di bawah cahaya itu, Andra, pemuda yang dulu datang ke hutan hanya untuk mencari ketenangan, telah menjadi penjaga terang, pembawa pesan bahwa keajaiban akan selalu datang kepada mereka yang berbuat baik, meski tak ada yang melihat. Angin lembut menyapu puncak Bukit Chandra, membawa aroma bunga liar yang bermekaran tak jauh dari bibir sumur cahaya. Langit cerah, langit biru tanpa awan. Tapi di hati Andra, langit itu bahkan lebih luas dari yang bisa dilihat matanya. Ia berdiri tegak, memeluk kitab warisan yang ia ambil dari dalam sumur. Di sampingnya, Mbah Raji masih terduduk bersila, menatap sumur yang kini perlahan memudar, kembali menjadi tanah biasa. Sumur itu hanya terbuka sekali seumur hidup, ucap Mbah Raji pelan. Dan kau telah melihatnya dengan mata hatimu. Andra menatap tanah yang kini kembali tertutup rerumputan. Tak ada bekas, tak ada tanda, seolah tidak pernah ada sumur di sana. Tapi ia tahu, semuanya benar-benar terjadi. Itu bukan mimpi. Mereka turun dari bukit saat sore mulai merayap. Langkah Andra berbeda dari sebelumnya, mantap dan penuh arti. Tak ada lagi beban seperti saat pertama kali ia datang ke hutan ini. Kini, ia bukan lagi pemuda yang hilang arah. Ia telah menemukan tujuan. Sesampainya di rumah Mbah Raji, suasana desa tampak biasa saja. Namun Andra merasa dunia telah berubah. Atau mungkin dirinya yang telah berubah sepenuhnya. Malam itu, di ruang dalam rumah, Andra dan Mbah Raji duduk berhadapan. Di antara mereka terbentang kitab warisan, dibuka pada halaman pertamanya. Tinta emas perlahan muncul di tiap lembarnya, menuliskan sendiri isi yang seolah hidup. Ada kisah tentang raja-raja yang adil, tabib-tabib berhati suci, petani miskin yang menyelamatkan desa, hingga penjaga rahasia yang menghilang dalam kabut, semuanya berbagi satu benang merah, kebaikan kecil yang membawa perubahan besar. Mbah Raji berkata, kitab ini tak bisa dibaca oleh sembarang orang. Tapi ia akan menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh pembacanya. Andra mengangguk. Dalam halaman ke-13, ia menemukan bagian yang seolah ditulis untuknya. Wahai pewaris cahaya, jangan takut menjadi kecil di dunia yang membesarkan kebisingan. Karena setetes air bening lebih dibutuhkan di tengah gurun daripada segunung emas. Mata Andra basah. Ia tersenyum. Dalam hidup yang selama ini terasa hampa dan tak berarti, ia akhirnya merasa cukup. Beberapa minggu kemudian, Andra memutuskan kembali ke kota. Tapi tidak dengan tangan kosong. Ia membawa salinan isi kitab, peta tua, serta kenangan tentang pondok rahasia, batu bisu, gua akar, dan sumur cahaya. Ia tidak mengungkapkan semuanya kepada dunia, tapi ia membagikannya dengan cara lain. Andra mulai menulis, bukan hanya kisah petualangannya, tapi tentang nilai-nilai kebaikan yang nyaris dilupakan zaman. Tentang kejujuran di tengah kebohongan, tentang memberi tanpa mengharap,
dan tentang bagaimana tindakan sederhana seperti memberi seteguk air bisa mengubah takdir. Tulisan-tulisannya menyebar luas. Orang-orang mulai membaca dan tersentuh. Banyak yang mengira itu hanya dongeng, tapi banyak juga yang merasakan keajaiban yang sama dari dalam hati mereka sendiri. Tak butuh waktu lama, buku pertamanya berjudul Cahaya yang Tidak Pernah Padam menjadi inspirasi nasional. Bukan karena dramanya, tapi karena sederhana dan jujur. Andra tidak pernah mengaku sebagai pewaris rahasia kerajaan. Ia hanya mengatakan satu kalimat setiap kali ditanya. Saya hanya seseorang yang pernah memberi seteguk air kepada orang tua di hutan. Sisanya bukan milik saya. Di desa, Mbah Raji tak lagi sendirian. Banyak orang muda datang berkunjung, ingin belajar tentang leluhur, tentang alam, dan tentang makna hidup yang lebih tenang. Rumahnya berubah menjadi pondok kecil penuh kehidupan, tempat orang-orang datang mencari kedamaian dan makna. Ia selalu berkata kepada setiap orang yang datang, "Kalian tak perlu membuka sumur cahaya untuk menjadi cahaya. Cukup buka hati kalian." Mbah Raji tahu masanya akan segera berakhir. Tapi ia tidak takut. Karena ia telah melihat cahaya itu berpindah ke tangan yang benar. 3 tahun berlalu. Suatu pagi, kabar datang ke Andra melalui pesan singkat dari Buarti. Mbah Raji telah tenang dalam tidurnya. Tersenyum saat berpulang. Ia titipkan sesuatu untukmu. Andra pulang ke desa dengan langkah berat namun hati yang damai. Ia tak menangis berlebihan. Ia tahu, kepergian Mbah Raji bukan akhir, tapi kembali ke asal. Di meja kayu tua itu, Andra menemukan tongkat Mbah Raji, dililitkan sehelai kain dan secari kertas kecil bertuliskan tangan rapih. "Terima kasih, Nak. Cahaya telah kau jaga. Sekarang, teruskan langkahmu. Akan ada yang datang setelahmu. Ajarkan mereka seperti aku mengajarkanmu." Dan di luar rumah itu, langit begitu cerah. Awan putih menggulung indah. Burung-burung beterbangan tinggi. Andra berdiri di bawah sinar mentari pagi, memegang tongkat itu. Ia menatap ke arah hutan, ke arah bukit tempat semuanya bermula. Ia tahu, tugasnya belum usai. Tapi ia tak takut. Karena kini, ia telah menjadi penjaga. Penjaga cahaya. Cahaya yang lahir dari seteguk air. Tamat.